Halo guys, jumpa lagi dengan channel Masno22. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, jangan lupa yang belum subscribe di subscribe, like, dan komen videonya ya. Terima kasih. Fans, untuk mengetahui bahwa menelan gua ajaib pada hari ini, itu adalah keberadaan tabu, tidak ada yang mau pergi ke tempat itu. Pergi untuk menelan gua ajaib. Mendengar tujuan Chen Ping, Jiang Zhongzhu dan yang lainnya semua terkejut. Jika itu bukan demi Lord of Jiang, Jiang Yulian dan Zheng Jian tidak akan membawa orang untuk menelan gua ajaib untuk menggali Sky Magic Dragon Ginseng. Pada akhirnya, semua orang tersedot ke gua iblis, dan hanya mereka berdua lolos dari kelahiran. Itu ditipu. Chen, tanyakan sepatah kata pun, apa yang Anda telan untuk menelan gua ajaib? Tempat itu aneh. Tuan Jiang Zhong tanya, aku hanya ingin menelan gua ajaib untuk mencari tahu, dan melihat apakah ada rahasia tersembunyi di gua menelan. Karena seseorang memasuki lubang menelan, ketika keluar, dunia telah meningkat banyak. Kurasa pasti ada rahasia di lubang menelan, kata Chen Ping tanpa menghindarinya. Kemudian Qi Peijia akan berubah dari intimidasi cara yang diintimidasi ke kekuatan saat ini karena dia memasuki lubang menelan. Tapi Chen Ping belum tahu, Qi Peijia sekarang diintimidasi lagi. Tuan Chen, tidak ada orang di gua yang menelan tahu apa itu. Pasti akan berbahaya untuk memasukkannya. Jika kamu baru saja menyelidiki, jangan mengambil risiko. Zheng Jian membujuk Chen Ping. Tuan Chen, saya pikir saudara itu benar, Anda masih tidak ingin pergi, lubang menelan itu sangat jahat. Jiang Yulian juga memblokir Chen Ping. Terima kasih dua jenis kebaikan, tapi aku telah memutuskan, dan sekarang Jiang Zhongzhu tidak perlu khawatir, dan aku harus mulai. Tapi aku tidak tahu posisi apa itu gua menelan itu, dan kuharap Nona Jiang bisa memberitahuku. Chen Ping bertanya pada Jiang Yulian. Melihat ini, Jiang Yulian hanya bisa memberitahu Chen Ping tentang posisi menelan gua sihir. Jiang Zhong melihat bahwa Chen Ping telah memutuskan, tetapi dia tidak menghalangi dia. Sebaliknya, dia mengeluarkan manik-manik kurang dari banyak perbedaan dari telur dari tubuhnya. Chen, ini adalah manik-manik jiwa yang menetapkan terbesar dari sekte iblis jiwa kita. Anda membawanya ke tubuh Anda. Selain memperkuat jiwa Anda, manik-manik jiwa ini juga dapat membuat Anda tidak takut dengan serangan itu terhadap Dava. Pemimpin sekte Jiang berkata dan menyerahkan manik pengikat jiwa itu kepada Chen Ping. Chen Ping tidak sopan, dia menyimpan mutiara pemikat jiwa, dan kemudian mengikuti master sekte Jiang untuk mengucapkan terima kasih. Kemudian Chen Ping melihat ke arah Zeyan, yang telah berhasil dibentuk kembali. Dia tahu bahwa dia sangat menyukai Jiang Yulian. Jika Zeyan ingin tinggal di sekte jiwa iblis, Chen Ping tidak akan mengatakan apa-apa. Melihat Chen Ping menoleh, Zeyan segera berkata, Tuan Chen, saya akan menemani Anda ke gua menelan setan. Bahkan jika saya harus meninggalkan Anda, saya harus menunggu sampai Anda keluar dari gua menelan setan dengan selamat. Chen Ping tersenyum dan tidak berkata apa-apa. Zeyan telah mengikutinya begitu lama, dan Chen Ping telah melihat semua perubahannya. Tuan Chen, izinkan saya membawa Anda ke gua menelan setan. Tempat itu sangat tersembunyi. Meskipun saya sudah memberitahu Anda lokasi spesifiknya, saya masih khawatir Anda tidak dapat menemukannya. Ketika Jiang Yulian melihat Zeyan akan mengikuti Chen Ping ke gua iblis, dia benar-benar berinisiatif untuk mengikutinya. Faktanya, setelah melihat renovasi telanjang Zeyan, jantung Jiang Yulian juga berdetak kencang. Ini pertama kalinya dia melihat tubuh telanjang pria. Adik perempuan, gua menelan iblis sangat berbahaya. Zheng Jian melihat Jiang Yulian membawa Chen Ping ke gua iblis, jadi dia dengan cemas mencoba mencegahnya. Tetapi saat ini, Master Sekte Jiang berkata, Zheng Jian, kamu juga harus pergi bersama kami. Bagaimanapun, kamu baru saja melarikan diri dari gua menelan iblis,
jadi kamu lebih akrab dengan gua menelan iblis daripada yang lain. Sebagai perintah, Zheng Jian melihat tuannya telah berbicara, jadi dia mengangguk dan hanya bisa mengikutinya. Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada Master Sekte Jiang, Chen Ping dan yang lainnya langsung pergi ke gua menelan iblis. Agar tidak menimbulkan masalah yang diperlukan, Chen Ping mengubah penampilannya lagi. Sepanjang jalan, Jiang Yulian selalu mencari kesempatan untuk mengobrol dengan Zeyan. Dan Zeyan juga sangat senang mengobrol dengan Jiang Yulian. Dua orang yang saling menyukai yang lain belum sampai pada titik menelan. Sedangkan untuk gua iblis, mereka sudah menjadi sangat dekat. Hanya saja kedekatan keduanya membuat Zheng Jian marah setengah mati. Meskipun Zheng Jian tidak mengatakan apapun selama ini, dia sudah membenci Zeyan di dalam hatinya. Awalnya, dia akan menjatuhkan adik perempuannya, tapi sekarang Zeyan, tubuh yang dibentuk kembali oleh jiwa yang hancur, mengikuti Jiang Yulian dan menciumku. Zheng Jian mengikuti Chen Ping dan yang lainnya dengan diam-diam ke sekitar gua menelan iblis. Tuan Chen, saat kita bergerak maju, kita akan mencapai area gua pemakan setan, jadi tetaplah semangat, karena Anda tidak tahu kapan kekuatan isap aneh akan tiba-tiba muncul, dan kemudian seluruh tubuh Anda akan tersedot ke dalam gua pemakan iblis. Di dalam gua, Jiang Yulian menunjuk ke depan dan memperingatkan Chen Ping. Baiklah, saya mengerti. Chen Ping mengangguk, lalu berjalan maju perlahan. Zeyan mengikuti Chen Ping, tetapi ditarik kembali oleh Jiang Yulian. Kamu baru saja membentuk kembali tubuhmu, dan levelmu terlalu rendah, jadi jangan masuk. Ayo ikuti Tuan Chen. Jiang Yulian tampak khawatir level Zeyan terlalu rendah dan dia akan berada dalam bahaya. Saya baik-baik saja. Dengan Tuan Chen di sini, Anda semua dapat yakin. Zeyan menghibur. Setelah mengikuti Chen Ping untuk waktu yang lama, dia tahu bahwa Chen Ping adalah orang yang terpilih. Tidak peduli bahaya apa yang dia hadapi, dia pada akhirnya bisa menyelamatkan hari itu. Melihat Zeyan bersikeras untuk mengikuti, Jiang Yulian melepas batu giok dari dadanya dan menaruhnya di Zeyan. Pakai ini, dan kamu akan mampu menahan serangan dari jiwa dewa ketika saatnya tiba. Jiang Yulian berkata dengan prihatin. Zeyan mengangguk, lalu meraih tangan Jiang Yulian dan perlahan mengikuti Chen Ping. Zheng Jian di belakang sangat marah hingga dia ingin mematahkan giginya. Chen Ping tidak tahu bahwa Zeyan mengikuti Jiang Yulian untuk menunjukkan kasih sayangnya, dia hanya fokus pada gua menelan iblis. Saat mereka semakin dekat ke gua menelan iblis, kekuatan aneh tiba-tiba memenuhi udara di sekitar Chen Ping dan yang lainnya. Kemudian kekuatan ini berubah menjadi kekuatan isap yang sangat besar. Semua orang merasakan tubuh mereka bersinar, dan kemudian dengan cepat menuju gua menelan iblis. Perubahan mendadak ini menyebabkan Jiang Yulian dan yang lainnya dengan cepat menggunakan kekuatan spiritual mereka untuk melawan, dan masing-masing dari mereka memeluk pohon besar itu erat-erat untuk mencegah kekuatan isap menyedot mereka ke dalam gua menelan iblis. Namun, Chen Ping tidak menahan kekuatan isapnya, dia benar-benar menghilangkan nafasnya dan menjadi seperti orang biasa. Saat Chen Ping menyebarkan nafas di tubuhnya, kekuatan hisap yang besar menghilang secara ajaib. Ketika Chen Ping melihat ke arah Jiang Yulian dan yang lainnya, mereka semua melawan dengan putus asa, memeluk pohon itu erat-erat. Namun meski begitu, tubuh mereka masih tertahan di udara, dan mereka hampir tidak bisa bertahan. Hentikan perlawanan, kendalikan semua auramu, dan anggap dirimu sebagai orang biasa tanpa kekuatan spiritual apapun. Chen Ping berkata dengan keras kepada mereka bertiga. Mendengar teriakan Chen Ping, mereka bertiga segera membuang kekuatan spiritual mereka, lalu menahan nafas. Hisapan aneh itu berangsur-angsur menghilang, dan akhirnya ketiganya mendarat dengan kuat di tanah. Tuan Chen, apa yang terjadi? Zeyan bertanya pada Chen Ping dengan tidak percaya. Ketika mereka menahan nafas, mereka tidak bisa lagi merasakan isapannya, sungguh menakjubkan.
Pasti ada lingkaran sihir yang dipasang di pintu masuk gua menelan iblis, dan syarat untuk mengaktifkan lingkaran sihir ini adalah jika ada aura biksu yang menembus area sekitar pada jarak tertentu, lingkaran sihir tersebut akan aktif dan kemudian menghasilkan kekuatan isap yang sangat besar. Jika kamu memadatkan nafasmu dan menjadi orang biasa, maka formasi ini akan kehilangan kondisi pengaktifannya, sehingga daya isap yang sangat besar akan hilang. Chen Ping menjelaskan, ketika Jiang Yulian dan Zheng Jian mendengar ini, mereka langsung menyesalinya. Jika mereka membawa Chen Ping bersama mereka sejak awal, mungkin rekan magang mereka tidak akan tersedot ke dalam gua menelan iblis dan hidup serta mati mereka tidak diketahui. Tanda seru, sebagai seorang biksu, setiap orang yang mendekati gua penelan iblis secara tidak sadar akan mengedarkan auranya dan tetap waspada, menjaga dari bahaya yang mungkin datang kapan saja. Bagaimana seseorang bisa menahan auranya dan menjadi orang biasa, berkeliaran di sekitar gua penelan iblis? Justru karena itulah gua penelan iblis telah berhasil berulang kali, dan saya tidak tahu berapa banyak biksu yang telah ditelannya. Chen Ping memimpin mereka bertiga ke dalam gua pemakan iblis secara perlahan sekitar 10 meter ke dalam gua pemakan iblis. Benar saja, ada formasi yang diukir di dinding batu hitam. Ini seharusnya menjadi formasi yang menghasilkan kekuatan isap yang sangat besar. Beberapa orang menahan nafas dan dengan hati-hati melewati lingkaran sihir. Pada saat ini, gua itu seluruhnya tertutup cat. Begitu Chen Ping mengulurkan tangannya, api spiritual membakar dan menerangi gua. Setelah melihat sekeliling gua, kecuali formasi ukiran di pintu masuk, dinding batu di tempat lain ditutupi lumut dan berbau lembab. Tanda seru, sekilas terlihat seperti gua biasa, tidak ada yang istimewa. Namun, Chen Ping tidak menganggap entengnya, tapi berjalan maju dengan hati-hati. Jiang Yulian dan yang lainnya mengikuti di belakang. Ini adalah gua menelan iblis. Tidak ada yang tahu apa yang akan muncul di dalamnya, jadi semua orang sangat gugup. Setelah berjalan dalam jarak tertentu, Chen Ping melihat pola formasi buatan manusia terukir di dinding batu. Dia tahu bahwa ini adalah formasi lain yang muncul. Chen Ping buru-buru memadamkan api spiritual di tangannya, membiarkan semua orang menahan napas lagi, dan berjalan dengan konsentrasi yang terengah-engah. Dengan cara ini, mereka melewati 3 formasi dan akhirnya mencapai kedalaman gua. Saat ini, jauh di dalam gua, ada tanda-tanda aneh yang padat di dinding batu. Ada lebih dari selusin mayat tergeletak di tanah, dan di sisi lain gua, ada banyak tulang yang menumpuk, tidak hanya. Ada tulang manusia dan banyak tulang binatang. Chen Ping melepaskan semburan api, menerangi seluruh gua. Melihat mayat di tanah, Jiang Yulian dan Zheng Jian langsung berteriak. Ternyata mayat-mayat ini adalah murid dari sekte jiwa iblis yang tersedot. Chen Ping tertarik dengan tanda di dinding batu. Dia melihat dengan cermat dan menemukan bahwa tanda biasa ini ternyata adalah latihan, dan itu juga merupakan latihan budidaya setan. Chen Ping juga memiliki aura iblis di tubuhnya, jadi dia juga bisa memahami teknik ini. Tepat ketika Chen Ping terkejut bahwa seseorang telah meninggalkan begitu banyak keterampilan iblis jauh di dalam gua, dia tiba-tiba mendengar Zhe Yan memanggilnya dengan keras. Tuan Chen, datang dan lihat, datang dan lihat. Teriakan Zhe Yan langsung menarik perhatian Chen Ping padanya. Ada apa? Tanya Chen Ping. Tuan Chen, lihat tubuh ini secepatnya. Apakah itu kepala keluarga Ning Kai Chen? Zhe Yan menunjuk ke sebuah mayat dan bertanya. Chen Ping melihatnya dan menemukan bahwa itu memang tubuh Ning Kai Chen. Chen Ping mengulurkan tangan dan menemukan bahwa Ning Kai Chen telah lama meninggal, nafas di tubuhnya menghilang, dan bahkan energi kematian yang terkumpul setelah kematian pun tersapu. Kenapa dia muncul di sini? Siapa yang membunuhnya? Chen Ping melihat tubuh Ning Kai Chen dan terdiam. Meskipun Ning Kai Chen tidak memiliki banyak persahabatan dengan Chen Ping bahkan mendapat masalah dengan keluarga Ning karena masalah Siang Kidafa. Namun, melihat Ning Kai Chen tiba-tiba mati secara tragis di gua menelan iblis,
Chen Ping masih merasa sedikit tidak nyaman. Dia juga tidak mengerti mengapa Ning Kai Chen muncul di sini. Di mana nenek moyang keluarga Ning? Segala macam pertanyaan mengganggu Chen Ping, dia benar-benar tidak mengerti mengapa Ning Kai Chen muncul di sini. Mungkinkah setelah keluar dari medan perang para dewa dan iblis, Ning Kai Chen tidak kembali ke wilayah utara, tapi apa yang dia lakukan di kedalaman Gunung Tianmo dan dekat gua menelan iblis? Chen Ping tidak pernah menyangka Qi Pei Jia akan bekerja sama dengan keluarga Ning. Tuan Chen, apakah Anda tidak punya senjata ajaib waktu? Anda bisa kembali ke masa lalu. Jika Anda menggunakan senjata ajaib waktu itu, Anda akan tahu apa yang terjadi di sini. Zhe Yan mengingatkan Chen Ping. Setelah mendengar ini, Chen Ping mengangguk, lalu mengeluarkan jam. Saat semburan kekuatan spiritual menembus ke dalam jam, jam memancarkan cahaya, dan kemudian jarum jam mulai bergerak. Mulai bergerak, kesadaran Chen Ping sepertinya telah memasuki sungai waktu yang panjang, dan kemudian dibawa pergi oleh pusaran air. Tetapi ketika Chen Ping merasa kesadarannya surut di sungai waktu yang panjang, cahaya keemasan tiba-tiba muncul. Kemudian Chen Ping membuka matanya dan menemukan bahwa dia masih berada di dalam gua, dan jam di tangannya masih sama seperti sebelumnya.